Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Marpuah dengan NIM 18621503323. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan tema yaitu sopan santun penerapan dalam aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu definisi sopan santun. Sopan santun itu bisa diartikan sebagai sebuah aturan cara bersikap atau tingkah laku dalam hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat tertentu dengan tujuan saling menghormati dan beradab sesuai norma yang berlaku. Dan adapun penerapan dalam komunikasi, yaitu salah satu penerapan komunikasi yang paling dekat dengan kita adalah melalui lisan atau tulisan. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah dengan bertutur kata yang lembut, memilih kata yang tidak menyinggung, atau bisa dengan menampilkan ekspresi ramah seperti senyum. Dan adapun kita dapat memanfaatkan sarana pendidikan. Mengajarkan sopan santun kepada generasi muda merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Apalagi melihat kondisi saat ini di mana banyak kita temui perilaku yang tidak sesuai moral berbangsa dilakukan oleh anak-anak muda. Pendidikan bisa menjadi sarana pengajaran agar sopan santun bisa diketahui dan dilaksanakan oleh anak bangsa. Terlebih kita sebagai guru, kita harus bisa memaksimalkan fungsi dari pendidikan tersebut. Akan tetapi kita sebagai pendidik juga harus tahu tentang tantangan budaya global. Di zaman globalisasi seperti sekarang, upaya dalam mengajarkan sopan santun sesuai dengan norma bangsa memang memiliki tantangan tersendiri. Kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan orang tua sangat diperlukan agar pendidikan sopan santun bisa senantiasa digalakkan pada generasi muda, terutama bisa kita mulai dari usia dini. Akan tetapi kita sebagai pengajar harus mempunyai semangat agar kualitas generasi muda bisa menjadi yang terbaik. Pentingnya penerapan sopan santun untuk generasi muda merupakan sebuah investasi baik untuk masa mendatang karena mereka merupakan para penerus bangsa. Kualitas individu yang baik bukan hanya dari segi keterampilan tapi juga kepribadian. Menuju pribadi yang berkualitas. Sopan santun tidak hanya terbatas pada sikap-sikap formalitas tapi juga diresapi nilainya dalam kehidupan. Mentalitas untuk senantiasa menjaga hubungan baik tidak hanya untuk sesama manusia tapi juga dengan makhluk hidup seperti hewan dan lingkungan. Sopan santun yang dijadikan pedoman diharapkan dapat meningkatkan kualitas sebuah masyarakat secara lebih luas. Maka dari itu, upaya dalam penerapan sopan santun kepada generasi muda, terutama usia dini, diharapkan bukan hanya dilakukan oleh para pendidik semata, tapi juga oleh semua elemen masyarakat, agar tujuan dalam membangun generasi muda yang berkualitas dan mempunyai jiwa sopan santun yang baik dapat lebih mudah dicapai. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bekerja sama dalam melestarikan budaya dalam bentuk sopan santun. Semoga kita semua dilancarkan dan kita harus mempunyai semangat tinggi agar kelak anak-anak usia dini mempunyai jiwa yang berkualitas dengan sopan santun yang tinggi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.